Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan persamaan diferensial biasa. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan materi dari persamaan diferensial linear homogen orde n. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah bahas PD linear homogen orde 2. Nah, untuk pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah persamaan Cauchy-Euler. Nah, bentuk umum dari persamaan ini dalam orde 2 adalah AX tambah B kuadrat Y double aksen ditambah A1 dikali AX tambah B Y aksen ditambah A0 Y sama dengan 0. Dengan nilai A tidak boleh sama dengan 0, B, A1 dan A0 adalah konstanta khusus. Penyelesaian persamaan Cauchy-Euler orde 2 ini adalah, kita menggunakan pemisalan yaitu PD Y sama dengan E berpangkat RT. Dengan nilai T-nya sendiri adalah ln AX tambah B. Jadi nilai T adalah ln AX tambah B. Maka nanti akan diperoleh nilai Y aksen dengan Y double aksen adalah, jadi kita turunkan, Y aksennya kita turunkan, di mana Y-nya tadi adalah E berpangkat RT. Pada saat diturunkan, maka di turunannya itu adalah, yang pertama adalah turunkan dia, kalau Y aksen berarti diturunkan terhadap X. Cuman karena di sini dia memiliki E berpangkat RT, di mana T di situ memuat ln AX tambah B, maka nanti turunannya akan parsial, yaitu dy per dy dt dikali dt dx. Dengan nilainya nanti turunannya masing-masingnya itu turunkan dulu Y terhadap T, kemudian turunkan T-nya terhadap X, sehingga nanti diperoleh nilai R E berpangkat RT dikali A per AX tambah B. Kemudian kita turunkan lagi ke Y double aksen. Nah, Y double aksennya diperoleh nilai seperti ini. Kenapa diperoleh seperti ini? Karena kita kembali turunkan tadi yang Y aksennya diturunkan, maka dia akan diturunkan juga parsial kembali, yaitu turunkan dy dt-nya. Dy dt itu diturunkan lagi terhadap X. Ya, nanti modelnya adalah U aksen V dengan U V aksen, di mana U-nya di sini adalah dy dt dengan V-nya adalah dt dx, sehingga nanti modelnya diperoleh nilai seperti yang tertulis pada presentasi makalah materinya. Nah, dari sini kemudian kita substitusikan nilai Y aksen dengan Y double aksen pada persamaan diferensial yang di atas, sehingga diperoleh nilai AX tambah B kuadrat Y double aksen ditambah A1 AX tambah B Y aksen ditambah A0 Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Y double aksen Y aksen dengan Y-nya, sehingga nanti diperoleh nilai seperti yang terlihat. Nah, kemudian bentuk ini disederhanakan sehingga diperoleh bentuk A kuadrat R kuadrat E RT dikurang A kuadrat R E berpangkat RT ditambah A1 A R E berpangkat RT ditambah A0 E berpangkat RT. Yang kemudian kita bisa berubah lagi bentuknya menjadi A kuadrat R kuadrat dikurang A kuadrat R tambah A1 AR ditambah A0 dikali E berpangkat RT, yang kemudian nanti kita bisa bagi dua, E berpangkat RT sama dengan 0 dengan A kuadrat R kuadrat dikurang A kuadrat R ditambah A1 AR ditambah A0 sama dengan 0. Nah, di sini dirubah dulu bentuknya, yang bentuk min A kuadrat R ditambah A1 AR itu dirubah bentuknya menjadi bentuk A1A dikurang A kuadrat dikali R. Nah, dari bentuk ini, kemudian kita bisa memperoleh persamaan karakteristiknya yang berada di dalam kurung tersebut. Yang A kuadrat R kuadrat ditambah A1A dikurang A kuadrat R ditambah A0. Inilah yang nanti menjadi persamaan karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristiknya bisa kita tuliskan. Nah, dari sini, kita bisa mencari akar-akar persamaan karakteristiknya. Caranya adalah kita menggunakan rumus R12 min B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, dari sini
dari akar-akar persamaan karakteristik ini terdapat 3 kemungkinan nilai akar R yang diperoleh. Yang pertama adalah jika dia lebih besar dari 0, nilai akar A1A dikurang A kuadrat pangkat 2 dikurang 4A kuadrat A0 itu lebih besar dari 0, maka akar-akarnya adalah 2 akar real yang berbeda. Yang nanti solusi umumnya kita bisa tuliskan C1 dikali AX tambah B berpangkat R1 ditambah C2 dikali AX tambah B berpangkat R2. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah nilai dari akar B kuadrat dikurang 4AC-nya itu sama dengan 0. Sehingga nanti nilai R1 dengan R2-nya itu sama. Sehingga nanti solusi umumnya dituliskan menjadi AX ditambah B berpangkat R1 dikali dengan C1 ditambah C2 ln AX tambah B. Kemungkinan yang ketiga itu adalah nilai akar B kuadrat dikurang 4AC-nya itu lebih kecil dari 0. Sehingga diperoleh akar-akarnya itu adalah bilangan kompleks, yaitu alfa plus minus I beta. Nah, nanti solusi umumnya kita bisa tuliskan menjadi AX ditambah B berpangkat alfa dikali dengan C1 cos beta ln AX tambah B ditambah C2 sin beta ln AX tambah B. Nah, jadi ada 3 kemungkinan yang mungkin terjadi dari persamaan Cauchy-Euler ini. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita bisa lihat selanjutnya kita bisa langsung melihat pada contoh soal. Tentukan penyelesaian pada berikut. Nah, jika kita melihat dari soal, bentuknya belum persis sama dengan bentuk umum dari persamaan Cauchy-Euler. Karenanya kita harus rubah menjadi bentuk Cauchy-Euler dengan cara kedua ruas kita bagi dengan 3, sehingga nanti diperoleh nilai seperti yang tertulis. Nah, bentuknya di sini sudah sama dengan bentuk umum persamaan Cauchy-Euler, di mana nilai yang berada di depan AX tambah BY double aksen itu adalah 1. Sedangkan untuk soal tadi nilai yang di depannya adalah 3. Sehingga nanti harus dibagi dulu dengan 3. Selanjutnya kita tentukan nilai Y sama dengan E berpangkat RT dan T sama dengan ln 2X kurang 5 sebagai pemisalannya. Nah, nanti ditentukan nilai A, B, A1 dengan A0. Kemudian diselesaikan dengan langkah-langkah sesuai dengan pembahasan pada awal tadi. Sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya adalah 6R kuadrat dikurang 7R ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita memperoleh akar-akar persamaan karakteristiknya, yaitu R1 sama dengan 1 dan R2 sama dengan 1/6. Atau bisa juga R1 sama dengan 1/6 dan R2 sama dengan 1. Yang mana saja yang kita peroleh. Sehingga nanti solusi umumnya Y sama dengan C1 dikali 2X kurang 5 ditambah C2 dikali 2X kurang 5 berpangkat 1/6. Selanjutnya, pada pembahasan pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang PD linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Pada pembahasan kali ini, kita akan bahas yang orde n-nya. Nah, persamaan diferensial homogen orde n dengan koefisien konstan mempunyai bentuk umum seperti berikut. ANY berpangkat n ditambah AN kurang 1 berpangkat n kurang 1 sampai A1Y aksen ditambah A0Y sama dengan 0, di mana AN-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika Y1, Y2, dan Yn adalah penyelesaian khusus PD linear homogen, maka kombinasi linear juga penyelesaian PD linear homogen dirumuskan dalam Y sama dengan K1 Y1 ditambah K2 Y2 ditambah titik-titik ditambah Kn Yn atau sama dengan sigma Ki Yi dengan K1, K2, dan Kn itu adalah konstanta. Nah, penyelesaian PD linear homogen orde n ini disubstitusi dengan Y sama dengan E berpangkat Rx, sehingga didapatkan persamaan karakteristiknya
AN E berpangkat N ditambah AN kurang 1 berpangkat Rn kurang 1 ditambah titik-titik ditambah A1R ditambah A0 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan teknik faktorisasi untuk dapat menentukan akar-akar persamaan dari persamaan karakteristik tersebut. Nah, sehingga nanti bisa diperoleh nilainya menjadi A R kurang 1 dikali R kurang 2 dikali titik-titik dikali R kurang N sama dengan 0. Nah, akar-akar persamaan karakteristik di atas dapat bernilai sama atau disebut akar rangkap. Jadi dia bisa bernilai sama atau akar rangkap. Nah, di sini ada dua kemungkinan akar-akar yang diperoleh dari persamaan linear homogen orde N ini. Nah, yang pertama itu adalah jika akar rangkap adalah real. Jadi, R-nya adalah bilangan real, terdapat ke penyelesaian bebas linear. Di mana solusi bebas linearnya itu bisa dituliskan menjadi E berpangkat Rx, Xe berpangkat Rx, sampai dengan Xk kurang 1 E berpangkat Rx, di mana K itu harus lebih besar sama dengan 1. Kemudian solusi umumnya bisa dituliskan menjadi C1E berpangkat Rx ditambah C2Xe berpangkat Rx ditambah titik-titik ditambah CKX berpangkat K kurang 1 E berpangkat Rx, di mana CK adalah konstanta ke K. Nah, kasus keduanya adalah jika akar rangkap adalah R bilangan kompleks, jadi R-nya adalah bilangan kompleks, terdapat ke penyelesaian bebas linear, yaitu E berpangkat alpha X cos beta X dikali X E berpangkat alpha X cos beta X sampai dengan X berpangkat K kurang 1 E berpangkat alpha X cos beta X dengan E berpangkat alpha X sin beta X, X E berpangkat alpha X sin beta X, X berpangkat K kurang 1 E berpangkat alpha X sin beta X. Nah, nanti solusi umumnya dituliskan menjadi Y sama dengan E berpangkat alpha X dikali dengan C1 cos beta X tambah C2 sin beta X ditambah X dikali C3 cos beta X ditambah C4 sin beta X ditambah titik-titik tambah X berpangkat K kurang 1 dikali CK kurang 1 cos beta X ditambah CK sin beta X. Nah, selanjutnya kita bisa lihat contoh soalnya. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial berikut. Y triple aksen dikurang 2Y double aksen dikurang Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Penyelesaiannya kita bisa tuliskan persamaan karakteristiknya R pangkat 3 dikurang R kuadrat dikurang R ditambah 2 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik yang diperoleh adalah R1 sama dengan min 1, R2 sama dengan 1, dan R3 sama dengan 2. Kemudian kita bisa tuliskan solusi bebas linearnya adalah E berpangkat min X, E berpangkat X, dengan E berpangkat 2X. Nah, di sini kita lihat tidak ada akar-akar yang rangkap, sehingga bentuknya tidak sama persis dengan bentuk dari pembahasan yang di atas. Tapi di sini akar-akarnya semuanya berbeda. Jadi kemungkinannya memang akan ada yang berbeda. Cuman pada pembahasan sebelumnya dikatakan akar-akar rangkap karena ada kemungkinan dua atau beberapa nilai akar persamaan karakteristiknya itu sama dan ada kemungkinan akar persamaan karakteristik yang lain berbeda. Sehingga nanti solusinya diperoleh nilai seperti ini. Sehingga diperoleh solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah Y sama dengan C1E berpangkat min X ditambah C2E berpangkat X ditambah C3E berpangkat 2X. Nah, saya pikir untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas pada video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.